Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kita akan membahas masalah yang memang sudah lama ya menjadi polemik tapi terus terjadi. Ini masalah TKA Cina ini yang terus berdatangan ya dan menimbulkan berbagai masalahnya. Antara lain ini juga dikomentari ya oleh mantan Kabais, Kepala Badan Intelijensi Strategis, BAIS, Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat. Ini dimuat di beberapa media ya, dan salah satunya yang saya baca di sini adalah di oposisicerdas.com yang mengomentari tentang TKA Cina kedatangannya di Indonesia. Ini harus diwaspadai. Selain itu kita juga akan berdiskusi dengan pensiunan dosen UI ini ya, Pak Taufik Bahaudin. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Taufik, ini sebelumnya kita baca dulu nih ya soal pendapat dari Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat ini ya, mantan Kabais, Kepala Badan Intelijensi Strategis, yang juga pernah menjadi atase pertahanan Indonesia di Cina dari tahun 2006 sampai 2009 ini. Ini dimuat di oposisicerdas.com, saya bacakan dulu ya. Tenaga kerja Cina yang dikirim ke negara lain merupakan tentara terlatih dari bangsa Han. Keberadaan mereka tidak kembali ke Cina, tetapi menguasai negara yang ada tenaga kerja asal negara tirai bambu. Begitu dikatakan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIT, Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat, yang pernah menjadi atase pertahanan Indonesia di Cina pada periode 2006-2009. Saya sangat tahu bagaimana cara dan ambisi Cina dalam menguasai sebuah negara seperti Xinjiang, Mongolia, dan Tibet, kata Yayat Sudrajat dalam keterangannya Selasa 11 Januari lalu. Nah ini modus yang dipakai Cina, kata Yayat, adalah memberikan bantuan pembangunan infrastruktur yang menjadi satu paket dengan pengiriman tenaga kerja. Awalnya seolah memberi bantuan, bangun infrastruktur dengan skema turnkey project. Ternyata yang dikirim tenaga kerjanya adalah tentara terlatih dari bangsa Han yang mayoritas dan tidak balik kembali, terangnya. Lalu setelah cukup waktu dan kuat, baru negara tersebut direbut dan dikuasai, sambungnya. Saat ini lanjutnya, cara Cina sedang terjadi di Indonesia, di mana pembangunan infrastruktur banyak bekerja sama dengan Cina, sekaligus memakai tenaga kerja negara tersebut. Cara tersebut sangat mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini, katanya. Misalnya lagi, kata Yayat, ketika ada pihak yang mengingatkan tentang bahaya laten tenaga kerja Cina seperti yang dikatakan aktivis Anton Permana, justru membuat dia harus dibui. Makanya saya heran, kok saat ini tidak ada lagi kewaspadaan nasional bangsa kita. Ketika ada yang peduli dan sampaikan, malah ditangkap dan dipenjarakan, tandasnya. Itu kira-kira yang dimuat di oposisicerdas.com ya. Di samping saya lihat tadi ada beberapa media yang memuat pernyataan Pak Yayat Sudrajat ini. Kita akan berdiskusi dengan Pak Taufik Bahaudin. Ya Pak Taufik, ini kan sebenarnya mengingatkan kewaspadaan ya, bukan tidak mungkin hal-hal yang dikhawatirkan itu terjadi. Mengingat TKA Cina ini terus berdatangan, tidak ada yang tahu pasti jumlahnya itu berapa sih, begitu ya, pasti terus berdatangan. Nah kalau Pak Taufik melihatnya seperti apa nih Pak? Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Pak Yayat itu bukan cuman ya, lebih membuktikan lagi, kalau dibilang konfirmasi ya udah, tapi re-konfirmasi terhadap apa yang sudah disampaikan tahun 2015 bulan November oleh rekan yang sedang ambil S3 di UI yang pernah kita sampaikan lewat paparan yang namanya Komunis Gaya Baru itu ya, sudah kita sampaikan. Nah, kami sudah lemparkan ini tahun 2020 dari UI Watch, menyampaikan ini dengan beberapa video yang bahkan sebagian orang yang kami temui, mereka malah lu ngimpi, PKI udah nggak ada. Baru belakangan berangsur-angsur orang melihat kenyataan seperti itu. Ini dulu ya. Jadi sebetulnya ini bukan tiba-tiba, jadi bukan harus diwaspadai, sudah harus ada tindakan aksi mengatasi dan antisipasi. Itu harus kita lakukan. Mereka bukan membodoh kita kok. Karena sebelum mereka mengirimkan tenaga kerja, kredit, pinjaman, mereka sudah mempersiapkan agen-agen mereka di sini.
Siapa agen-agennya? Ya para pejabat, terutama pejabat yang punya power tentunya, kemudian anak-anak atau turunan PKI yang sakit hati yang masih bergerak lagi, dan informasinya yang saya dapat itu salah satu partai besar mengirimkan sudah sejak tahun 2018-2019 itu ya mengirimkan kader-kadernya ke Cina. Itu kan persiapan. Bahkan menarik, ada medsos yang baru beredar, seorang dari TNI Angkatan Darat juga, Jenderal mengatakan ini tahun 2019 di buku pengantar mengenai PKI, di buku mengenai PKI itu ada kata pengantar dari Megawati Soekarno Putri dan Ripka Ciptaning. Jadi udah jelas kan. Di medsos juga jelas. Memang ada pernyataan dari PDIP itu, namanya saya lupa, memang PDIP nampung mereka kok. Nah, itu dulu. Jadi Cina itu bukan dari nol. Waktu mereka masuk itu sebagai bagian dari tindak lanjut apa yang mereka sudah persiapkan. Nah, yang disampaikan oleh Pak Yaya Sudrajat itu mirip persis dengan yang saya pernah sampaikan ketika awal 2017 saya ketemu salah satu jenderal perang. Beliau pernah jadi atasannya Pak SBY, Pak Prabowo, dan semacam di tim-tim. Beliau mengatakan yang pernah saya sampaikan juga, mata tentara saya, Pak Taufik, melihat 60 mungkin 70% dari TKA Cina yang masuk itu tentara. Ini awal 2017. Saya cuma bilang ini sih kalau nggak direncanakan dengan baik nggak mungkin gitu ya. Kita melihat ke Malaysia. Malaysia dipegang siapa? Perdana Menterinya yang udah digusur. Di kita kan banyak. Dari apa ya? Kalau saya 66 merefleksikan ke sana, saya ngikut 66, itu mirip persis, cuma bungkusnya berbeda dan lebih canggih. Contoh, mereka menguasai Bung Karno, linknya sama ke Cina. Sama linknya ke Cina. Nah, kemudian apa lakukan? Mereka pakai yang namanya test the water. Kalau dengan test the water reaksinya begini, mereka berita begini. Test the waternya apa? Pernyataan Ripka Ciptaning, aku anak PKI, nggak ribut orang. Gitu ya. Kemudian ribut-ribut segala macam dengan macam propaganda itu, dan mereka makin yakin kuat, apalagi rumors mengatakan presiden kita itu juga memang bla 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 gitu. Jadi apa? Yang saya belajar PKI itu, apalagi yang termasuk yang sekarang PKI gaya baru di Indonesia tentunya, dia tidak akan berani muncul kalau merasa tidak kuat. Nah, siapa menteri, siapa pejabat yang mendukung masuknya TKA? Ya itulah pejabat yang mengatakan itu orang yang pakai kaos PKI itu mode. Ya, beliau lah. Ada kepentingan bisnis, kepentingan ideologi segala macam di satu sisi. Jumlahnya berapa? Nggak tahu kita. Tapi 2017 awal, Jenderal sebut mengatakan jumlahnya sudah melebihi jumlah batalion TNI Angkatan Darat. Anda bayangkan. Kabarnya Pak Gatot Nurmantio diberhentikan kabarnya. Karena beliau berteriak kepolisian memasukkan senjata anti tank. Ada apa ini? Kalau dulu ada angkatan kelima, buruh tani dipersenjatai, pertanyaannya sekarang siapa angkatan kelima? Jadi mereka lebih rapi, lebih siap. Nah kita ini kan leha-leha. Saja 2015 waktu dengar paparan itu terbuka kok ini. Saya ingat berapa jenderal-jenderal yang hadir di sana. Saya iya yang enggak. Apa iya sih. Tapi makin ke depan, setelah 2016-2017, maaf sejak presiden kita di periode pertama, kok makin muncul, makin berani. Jadi kalau ditanya, sasarannya apa? Mereka akan melakukan dan berusaha menjadikan Indonesia itu negara republik demokratis berhaluan komunis. Ini riset. Sudah jelas arah yang sana. Gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan kalau dulu secara fisik mereka mau ngambil alih, oh sekarang enggak. Undang-undangnya dimainkan secara konstitusi. Dibanding dengan gerakan-gerakan sosial,
Dan saya pernah nyampaikan juga teman yang lain sama, lihat aja ciri-cirinya lah. Kita jangan terjebak dengan isu-isu yang sengaja dikembangkan untuk menutupi, mengaburkan sumber utama. Sumber utama PKI ditopang oleh beberapa orang-orang di rezim pemerintah sekarang, beberapa, tidak semua. Nah, mereka sudah merasa kuat. Contoh, saya ulangi lagi. Saya sebagai Direktur Studi Pengembangan Talenta dan Brainware di Universitas Indonesia, saya mengirimkan 2 surat keras tahun 2020. Jadi surat pertama bulan Juni saya kirim ke Ketua BPIP, Profesor Yudian. Saya memberitahukan dan mengingatkan, salah saya, bahwa ada upaya dari BPIP itu yang barangkali BPIP belum tahu. Saya masih berpendapat baik, mereka nggak tahu bahwa Pancasila akan didegradasi hanya sekedar menjadi ideologi. Saya sampaikan di surat saya resmi pernyataan Bung Karno bahwa Pancasila bukan ideologi. Nggak ditangkapin itu. Surat kedua, kalau nggak salah bulan Juli, 1 bulan, saya kirim lagi lebih keras. Bahwa BPIP akan menjadi seperti sentral komite di Partai Komunis Cina. Jadi di satu sisi mereka konstitusi menyiapkan, digolkan lagi Omnibus Law, kemudian di sisi lain secara fisik, kalau tempo hari 66 guru tani, tentara Cinanya nggak masuk, cuma senjatanya, Chung namanya, dan itu betul-betul guru tani yang dilatih di Halim, sekarang tentara Cinanya yang masuk. Ini jauh lebih membahayakan dong Pak Taufik ya, karena kan lebih terlatih begitu ya kalau tentara daripada buruh tani. Iya, jadi ya enggak juga, tapi sudah sangat membahayakan, bukan jauh membahayakan, sudah sangat membahayakan, kan tentara Cina yang masuk. Anda bayangkan, saya percaya, beliau tentara perang kok, apalagi Pak Jajat juga bicara yang sama. Kalau udah lebih dari 1 batalion, terus kita mau ngapain? Dan cirinya gampang kok, cirinya gampang banget. Propaganda, apa propaganda yang orang nggak sadar? Mengagung-agungkan betapa hebatnya Cina, betapa. Saya bilang Anda tuh kena propaganda Cina udah. Kenapa nggak diagung-agungkan waktu Jepang juga maju, Korea Selatan, bukan Eropa lah. Kok Cina dibikin khusus? Wah, terus di medsos juga. Ada apa? Supaya minimal orang itu tidak merasa nyaman dengan Cina. Jadi kalau mereka masuk begini itu udah bagian dari senario, sudah ada kesepakatan kok. Nanti saya masuk begini ya, Anda nyambut begitu ya, ini udah dikendalikan. Saya tanya, yuk kita debat terbuka, berani enggak? Kan saya ulangi lagi, pejabat yang bilang Palu Arit itu mode, yang saya sebut konon kabarnya salah satu omnya itu lagi G13 lari ke luar negeri, nggak balik lagi. Sementara isu mengenai presiden banyak betul, saya macam udah saya nggak tahu, tapi kita lihat kenyataannya bahwa komunis gaya baru dan strategi pakai sejarah kritis yang dilakukan dengan ini, mereka lewat sistem yang mengatakan sistem. Jadi mereka menggunakan sistem yang memungkinkan komunis hidup di Indonesia, dibarengi dengan gerakan sosial. Itu dulu ya. Apa yang dilakukan misalkan? Menghapus gerak regulasi anti komunis. Minimal itu bukan tidak menjadi apa-apa lagi. Kalau undang-undang BPIP jadi, tap MPRS selesai itu. Kemudian mengusung leader pimpinan yang pro komunis. Itu kan ya. Menyusupi semua lini, memapari. Jadi PKI gaya baru sekarang dengan dikendalikan oleh Cina, dia tidak perlu orang PKI muncul dan tidak perlu orang masuk PKI. Yang penting tindakan, perilaku, perbuatan, pernyataannya sesuai dengan dan untuk kepentingan komunis gaya baru. Susupi semua lini. Saya belak-belakan aja. Dan target mereka menghancurkan 2 sasaran utama yang mengganggu dan menghambat mereka, umat Islam Indonesia dan TNI, khususnya Angkatan Darat. Nah, yang disusupi siapa? Maaf, saya harus sebut namanya Nahdlatul Ulama. Akan dipecah dan sudah dipecah. Dengan nyebut, ya saya nggak tahu lah. Mecah umat Islam, bikinlah Islam Nusantara barangkali, bikin ini, udah dipecah.
muncullah maaf Habib ini yang kribon, udah segala macam. Buzzer itu udah jelas bagian dari mereka. Kemudian ada jenderal TNI yang ngurusin yang urus bukan urusan tentara. Baliho lah di ini dan apa? Pangkatnya cepat betul naik. Yang polisi ketinggalan nggak naik pangkatnya. Jadi ini udah ciri-cirinya kok. Hancurin umat Islam, memperlemah dan pecah belah TKI. Kalau udah, ya udah yang TK yang tentara itu masuknya gampang. Kemudian apalagi strategi? Membangun partai berhaluan sosialis. Partai baru yang salah satu ngomongnya ngaco itu. Ya, anak kemarin sore sekolah aja nggak lulus ngomongnya ngaco. Dan gerakan sosialnya pecah belah. Ini semua kejadian kok. Jadi sebetulnya bukan kita mewaspadai, ini udah kejadian, ya kita harus bertindak. Kalau mewaspadai udah kejadian. Apa ini Pak Taufik mengingatkan ya, misalnya kita tahu sendiri ya, misalnya ada kapal perang masuk ke perbatasan Indonesia, itu Indonesia juga sudah kalem-kalem aja begitu kan ya? Iya, dibikin kalem. Sudah tidak terlalu dianggap serius, tidak terus penting. Beberapa kali masuk perbatasan. Nah ini apa yang harus dilakukan kalau sudah seperti itu sikap kita? Kan beginilah ya. Kita nggak bisa menghimbau, nggak bisa kirim surat, petisi, ini cuma satu. Kalau Anda tidak berubah, hitung-hitungannya Anda yang menguasai Republik dengan PKI Gaya Baru atau Anda turun. Nah itu aja pilihan. Sebab menghimbau mindset PKI zaman dulu aja. Kasarnya beginilah, kalau bahasa Jermannya, lu ngomong apa aja urusan lu, selama gue bisa jalan terus, gue jalan terus. Jadi jangan lagi menghimbau, mengingatkan, memberitahu. Orang di kerjaan dia tahu kok. Mewaspadai. Di kerjaan dia tahu. Mewaspadai, udah tahu dia semuanya. Sekarang di rejim ini, sebagian besar. Nggak perlu semuanya. Beberapa orang aja, tokoh salah satu Menko kan ketahuan. Memfasilitasi. Nah di sisi lain, ekonomi dihancurin, dirusakin. Kasus korupsi, bansos, PCR, coba Anda bayangin ya. Dulu itu kalau mau korupsi gitu, apa ya, iya malu-malu, dah ini enggak. Yang Orde Baru, kalau nih, contoh kejelekan, kenapa tidak pernah diangkat kejelekan Orde Lama? Saya mengatakan, gua ngikut. Kalau tidak dibantu, ditolong oleh Pak Harto, Bung Karno itu sudah dihadiri. Saya dijalani. Kan terlibat PKI waktu itu. Tapi nggak pernah. Kalau jelek contohnya saya nggak ngebela apapun. Kalau ini tapi contohnya Orde Baru. Karena nggak ngalamin. Nah ini kan kita ngadepin kelompok masyarakat segala macam yang cuman dengar cerita sepotong-sepotong mengenai G30 PKI. Dan mereka bungkus dengan milenium segala macam. Di sisi lain kepentingan komunis ini dengan Cina-nya itu juga dibarengi dengan kepentingan liberalisme. Sehingga yang umat Islam dihajar dengan radikal ini segala macam, isunya macam-macam. Kalau menurut Pak Yayat ini, Pak Taufik, bukan hanya untuk masalah ideologi komunismenya saja, tapi lebih kepada menguasai daerah yang telah... Iya, invasi kalau mereka. Kalau Amerika, maaf ya, Amerika dengan kapitalismenya, dia menguasai sumber dayanya, ngendalin jarak jauh. Kalau ini orangnya masuk, invasi. Ini udah kejadian kok. Ya, jadi perekonomian ini seperti dikepung yang golongan atas sudah dikuasai, begitu ya. Sekarang melalui pinggiran bawah-bawahnya juga mungkin akan dikuasai dengan yang tentara-tentara atau tenaga kerja asing ini, begitu Pak Taufik. Iya, kan begini. Kalau apalagi di militer, di polisi. Kalau udah komandannya kan rada susah bawah. Itu satu. Kalau di birokrasi masih bisa bergerak, tapi kan yang memutuskan, ambil contoh. Apa yang terjadi waktu Ahok menjadi gubernur DKI. Apa yang terjadi? Beda kan dengan sekarang Anies Baswedan jadi gubernur DKI. Beda ketika Pak Sutioso jadi gubernur DKI. Cukup satu orang aja. Beda kan? Karena orangnya berbeda. Dia menentukan karena posisinya sebagai pimpinan eksekutif di sana. Di rejim sama. Satu Menko aja mendukung PKI, masukin dan itu TKA diem-diem, terus sibuk segala macam, nyari duitnya dengan berbisnis PCR. Saya dulu bisnis ketika masih aktif, ngerti saya.
bahwa orang karantina sekian hari, apa nggak bagi-bagi itu hotel? Hotel kan lagi susah. Oke, gue nanti nginep di hotel lu sekian, gue dapat sekian, udah tahu lah. Kalau orang bisnis ketahuan. Jadi mereka ngacak-ngacak di semua lini dan yang namanya liberalisme apa segala macam juga punya kepentingan. LGBT-nya dimajuin segala macam. Tapi yang jelas dua tiang utama yang mereka harus hancurkan adalah umat Islam dan TNI. Nah, ini sudah terjadi. Tapi pertanyaan tinggal mau nonton aja kita. Silakan aja. Pak Yayat kan membuat contoh negara-negara yang sudah dicaplok begitu ya oleh Cina seperti tadi itu Mongolia, Tibet. Ya. Nah, tapi kan kita berharap itu tidak terjadi di Indonesia karena Indonesia kan jauh lebih besar begitu. Tibet adalah negara kecil. Iya, jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar, orangnya banyak. Kalau bego-bego terus pucuk pimpinannya mereka itu gimana? Ya tunggu aja rakyat bergerak. Makanya saya mendapat jawaban yang jelas. Kenapa Habib Rizik ditahan? Karena dia bisa menggerakkan massa. Yang lain kan gerakan-gerakan separatis nih, pakai istilah saya, kelompok ini semua yang udah marah di bawah itu. Marah kenapa? Marah karena mereka tahu yang seperti Pak Jajat katakan. Sementara mulai lagi, saya Pancasila. Taunya yang ngomong saya Pancasila macam orang yang mau merubah Pancasila. Dari Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa dirubah jadi ideologi dengan Trisila, Ekasila, gotong royong. Kok nggak ditangkap sih? Berani nangkap? Kan itu. Jadi kalau saya melihat udahlah jangan nanya kenapa udah. Kalau memang yang ngatur mereka, ya udah jelas lah. Kenapa buser-buser tuh nggak ditangkapin tuh? Kenapa? Ini kalau sedikit, alasan ditangkap. Jadi ya istilahnya saya pakai bahasa orang Medan ya, suka-suka kau lah. Pertanyaannya, kita mau nonton aja. Gua ada kepala 7, hampir kepala 8 umur gua kan. Jadi ya ini yang saya bisa lakukan. Do the best, lakukan. Saya ngalamin 66, banyak yang ngalamin 66. Tahu betul persis. Cuman bungkusnya berbeda dan mereka lebih canggih sekarang ini. Baik, terima kasih nih Pak Taufik ya. Semoga negara Indonesia bukan Tibet yang kecil, negara besar, bangsa yang besar, penduduknya banyak. Semoga semuanya tidak diam saja ya dan melakukan sesuatu dan tidak membiarkan ini terjadi. Baik, terima kasih Pak Taufik, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Realita TV. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.